warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hajijah dengan NIM 210210035, mahasiswi Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikusareh. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang pengawasan atau controlling dari mata kuliah Asas Manajemen, dosen pengampu Ibu Risna Dewi SOS MAP. Untuk lebih lanjut, mari kita simak video ini. Pengawasan. Apa itu pengawasan? Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan termasuk ke dalam fungsi manajemen yang berfungsi untuk mengevaluasi kegiatan di dalam suatu organisasi agar bisa mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dengan adanya pengawasan, maka bisa dievaluasi apakah tujuan dapat dicapai atau tidak dapat dicapai. Dan apabila tidak dapat dicapai, maka harus dicari faktor penyebabnya sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan. Nah, biasanya pengawasan dilakukan oleh semua orang yang menduduki jabatan manajerial, mulai dari manajer puncak hingga para manajer pelaksana yang secara langsung mengendalikan kegiatan-kegiatan teknis yang diselenggarakan oleh petugas operasional. Kemudian selanjutnya kita masuk ke fungsi dan tujuan dalam pengawasan. Nah, fungsi pengawasan diantaranya yaitu yang pertama, untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian yang kedua, untuk menilai apakah surat atau laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara tepat maupun tepat. Kemudian yang ketiga, untuk menilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif. Kemudian yang keempat, untuk meneliti apakah kegiatan sudah terlaksana secara efektif, yaitu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, untuk meneliti apakah kegiatan sudah terlaksana secara efisien. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tujuan dalam pengawasan. Nah, tujuan pengawasan adalah yang pertama, membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta instruksi-instruksi yang telah dibuat. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan, kelemahan, atau kegagalan serta efisiensi dan efektivitas kerja. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mencari jalan keluar atau memperbaiki apabila ada kesulitan, kelemahan, atau bahkan kegagalan, dengan kata lain disebut tindakan korektif. Kemudian yang keempat yaitu untuk mengetahui penggunaan budget yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana awal atau planning yang terarah kepada sasarannya sesuai dengan planning yang ditetapkan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah dalam pengawasan. Nah, langkah-langkah dalam pengawasan ini ada 4, yaitu yang pertama, menentukan standar dan metode yang digunakan. Nah, penting nih bagi kita untuk menggunakan alat ukur standar ini. Nah, ini adalah sesuatu yang mutlak agar kita dapat menilai atau mengukur apakah pekerjaan berjalan sesuai dengan sasaran atau tidak. Nah, standarisasi ini harus diletakkan sebelum karyawan bekerja dan para karyawan harus benar-benar tahu ukuran yang digunakan dalam menilai pekerjaannya. Ada 4 standar yang bisa dikelompokkan secara garis besar, yaitu yang pertama, standar fisik. Ini meliputi barang atau jasa, seperti jumlah langganan, kualitas produksi, dan jumlah produksi. Kemudian yang kedua yaitu standar moneter. Standar moneter ini yang ditunjukkan dalam rupiah dan mencakup jumlah keuntungan, laba kotor, biaya penjualan, dan biaya tenaga kerja. Kemudian yang ketiga yaitu standar waktu. Ini meliputi batas waktu selesainya suatu pekerjaan. Kemudian yang keempat yaitu standar intangible, meliputi kesetiaan dan sikap pekerja pada perusahaan.
Kemudian langkah yang kedua dalam pengawasan yaitu pengukuran kegiatan. Nah, setelah kita menentukan jenis standar yang diterapkan, langkah selanjutnya adalah mengukur kegiatan seperti yang pertama, berapa kali pelaksanaan harus diukur. Apakah setiap jam, setiap hari, setiap minggu, atau bahkan setiap bulan. Kemudian yang kedua yaitu dilaporkan dalam bentuk apa? Apakah tertulis, atau telepon, atau dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu siapa yang melakukan, apakah kepala bagian, manajer, atau lainnya. Selanjutnya langkah yang ketiga dalam pengawasan yaitu membandingkan kegiatan dengan standar. Nah, pada tahap ini kita harus mengidentifikasi dan apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang muncul, kita harus melakukan analisa. Kenapa penyimpangan ini terjadi dan kenapa standar yang diterapkan tidak bisa berjalan dengan baik. Maka kita harus mengidentifikasinya. Selanjutnya langkah yang terakhir atau langkah yang keempat dalam pengawasan yaitu mengoreksi. Nah, langkah terakhir pengawasan dalam manajemen adalah mengoreksi sekiranya temuan yang didapat memerlukan tindakan. Nah, tindakan koreksi ini bisa berupa seperti yang pertama, merubah standar awal. Dan bisa jadi standar ini terlalu ketinggian atau bisa juga kerendahan. Kemudian yang kedua, merubah cara pengukuran kegiatan. Nah, bisa jadi terlalu sering atau mungkin malah kurang. Kemudian yang ketiga yaitu merubah cara dalam menganalisanya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tipe-tipe pengawasan. Tipe-tipe pengawasan ada 3. Nah, yang pertama yaitu pengawasan pendahuluan atau sering disebut steering control, yaitu melakukan antisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar yang dibuat sebelum tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Kemudian yang kedua yaitu pengawasan secara bersamaan, yaitu pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Nah, tipe ini merupakan proses yang harus memenuhi persyaratan sebelum kegiatan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga yaitu pengawasan umpan balik atau sering disebut past action control, yaitu pengawasan yang dilakukan mengukur hasil-hasil suatu kegiatan yang telah selesai. Kemudian selanjutnya kita masuk ke karakteristik pengawasan yang efektif. Nah, karakteristik pengawasan yang efektif ini ada 8. Yang pertama yaitu akurat, kemudian yang kedua tepat waktu, kemudian yang ketiga objektif dan menyeluruh, kemudian yang keempat terpusat pada titik-titik pengawasan strategik, kemudian yang kelima realistik secara ekonomis, kemudian yang keenam realistik secara organisasional, kemudian yang ketujuh terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, kemudian yang kedelapan yaitu fleksibel. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi yang saya bawakan karena saya juga dalam proses belajar. Terima kasih kepada teman-teman yang udah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.